Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Zimutakin dari 1153 nomor absen 33. Saya Yusuf Hundan Yuda, absen 34. Saya Muhammad Rehan Diaganim, absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang termoskop sederhana. Perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan temperatur dan kalor berpindah dari benda yang temperatur tinggi menjadi ke benda temperatur yang lebih rendah. Perpindahan panas terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas yang terjadi melalui medium yang diam, misalnya perpindahan panas di dalam benda padat. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dengan fluida yang bergerak, misalnya dari plat ke udara. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi didefinisikan sebagai perpindahan panas antara dua benda yang tidak membutuhkan medium perantara, contohnya panas sinar matahari sampai ke bumi. Termoskop sederhana merupakan alat alternatif yang digunakan untuk mengetahui perpindahan kalor secara konveksi. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Dapat menjelaskan konsep hukum perpindahan kalor secara konveksi. 2. Mengetahui cara pembuatan dan cara kerja termoskop sederhana. 3. Menambah pengetahuan dan kreativitas dalam menerangkan konsep dan merancang model alat peraga fisika. Manfaatnya yaitu 1. Mengetahui adanya radiasi pancaran kalor. 2. Dapat memberikan pemahaman konsep-konsep fisika yang berkaitan dengan kalor dan perpindahannya. 3. Dapat memberikan simulasi perpindahan kalor secara konveksi. Konsep fisika konveksi ini umumnya terjadi pada zat fluid atau zat yang mengalir seperti air dan udara. Konveksi dapat terjadi secara alami ataupun dipaksa. Jika bahan yang dipanaskan dipaksa bergerak dengan alat peniup atau pompa, prosesnya disebut konveksi yang dipaksa. Kalau bahan itu mengalir akibat perbedaan rapat massa, prosesnya disebut konveksi alamiah atau konveksi bebas. Pada konveksi alami, pergerakan atau aliran energi kalor terjadi akibat perbedaan massa jenis, sehingga dirumuskan H sama dengan H kali A kali T, di mana H besar tersebut laju perambatan kalor, satuannya joule per sekon. A sama dengan luas penampang yang dilalui, satuannya M2. H kecil sama dengan koefisien konveksi termal, satuannya joule per sekon Celcius, derajat Celcius. T perbedaan suhu, satuannya Celcius. Alat dan bahan. Yang pertama toples plastik, yang kedua cutter, yang ketiga korek kayu, dan yang keempat lilin. Cara pembuatannya yaitu: yang pertama, lubangi bagian samping kanan kiri toples dengan cutter hingga membentuk lingkaran. Potong 2. Potong lilin dengan cutter hingga kecil atau seukuran dengan tinggi isi toples. Yang ketiga, taruh lilin di dalam toples yang sudah dilubangi seperti digambar dengan beralaskan kardus. 4. Pegang satu batang korek kayu di atas toples sekitar 10 cm dari api lilin. Cara penggunaan termoskop sederhana. 1. Pegang satu batang korek kayu di atas toples. 2. Tunggu beberapa detik. 3. Korek kayu itu akan menyala dengan sendirinya walaupun tidak terkena api secara langsung atau konveksi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: 1. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh kesimpulan dari termoskop sederhana ini kami dapat mengetahui reaksi perpindahan kalor secara konveksi. Saran:
Satu, rancangan termoskop sederhana ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk melakukan uji coba perpindahan kalor secara konveksi. Namun ada beberapa kekurangan seperti lubang toples yang tidak rapi dan pengambilan foto yang mungkin kurang jelas. Untuk uji coba berikutnya agar mengganti toples dengan ukuran yang lebih besar agar lebih baik hasil uji coba kami. Sekian dan terima kasih.